Berjumpa semuanya yang sangat berbahagia karena telah minum kopi di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sampai di lembah serangga. Lalu tempat ini tampak terlihat gelap dan sepertinya mereka pada saat ini berada di suatu tempat dan benua tertentu. Yuyan segera menunjuk ke satu arah dan keduanya pada saat ini seketika berjalan ke lembah serangga. Yuyan juga menjelaskan bahwa klon dewa jahat ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Dirinya juga telah disegel di sini dan jika Xiao Yan ingin melihatnya, Xiao Yan hanya bisa membuka segelnya. Segel ini juga sangat kuat dan dengan kemampuan Xiao Yan saat ini mungkin agak sulit bagi Xiao Yan untuk mengendalikannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berpikir apakah klon ini adalah seseorang. Xiao Yan teringat di dalam ingatan dewa jahat. Xiao Yan melihat klon dewa jahat yang selalu berubah-ubah. Dewa jahat tidak memiliki pantangan terhadap mereka yang bisa direbut tubuhnya. Jika klon ini tidak dijaga dengan utuh maka dirinya akan bisa berupa apa saja. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Yuyan bagaimana cara Xiao Yan membuka segel ini. Yuyan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya tidak tahu. Dirinya tidak pandai dalam seni segel, namun dirinya merasa bahwa seharusnya ini tidak akan menjadi permasalahan bagi Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan memiliki segel yang sama dengan dewa jahat di antara alis Xiao Yan. Mendengar hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera melihat segel yang berada di hadapannya. Selanjutnya Xiao Yan bergerak dan berubah menjadi kilatan pelangi bergegas ke kedalaman segel. Ada awan dan kabut yang berwarna-warni yang tiba-tiba memenuhi udara di sekitar Xiao Yan. Ini adalah kekuatan segel. Saat kekuatan ini menyentuh Xiao Yan, tiba-tiba tubuh Xiao Yan tidak terhalang oleh segel tetapi tenggelam ke dalam segel 5 warna tersebut. Xiao Yan benar-benar memasukinya dan melihat Xiao Yan yang menghilang. Yuyan menunjukkan ekspresi tidak senang dan bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak senang karena Xiao Yan pergi begitu saja tanpa mengucapkan apapun. Sementara itu begitu memasuki tempat ini Xiao Yan melihat kabut berwarna-warni. Semua yang ada di depannya masih merupakan gambaran yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Yan. Lingkungan di sekitar ditutupi dengan benang sutra putih dan sejauh mata memandang seluruh dunia seakan terbungkus menjadi kepompong. Begitu Xiao Yan mengamati sekelilingnya, benang di sekelilingnya juga diam-diam membungkus Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan mata dingin sebelum akhirnya nyala api tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan. Lautan api menyebar dengan cepat dan benang-benang ini benar-benar langsung dihancurkan menjadi abu dalam sekejap. Setelah lautan api menyebar, benang putih di sekitarnya juga tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari jantung api Xiao Yan. Semua benang yang tersentuh api berubah menjadi abu dan tidak terhitung jumlahnya. Kepompong di sekitar pada saat ini benar-benar dihancurkan. Kepompong ini masing-masing berukuran beberapa meter dan cukup untuk menampung ukuran orang biasa. Begitu Xiao Yan meledakkan para kepompong ini, pada akhirnya sosok-sosok humanoid di balik kepompong mulai muncul. Sosok humanoid aneh ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan tanpa basa-basi segera mengerahkan tinjunya. Lalu dengan keras sosok-sosok ini berubah menjadi kabut berdarah. Hanya saja kabut berdarah ini berwarna hijau. Xiao Yan bahkan belum sempat melihat apakah mata sosok ini sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk mundur. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa ada beberapa aura tipis yang berada di sekitar. Xiao Yan pun lanjut bergumam, mungkinkah semua kepompong ini adalah sosok-sosok yang memasuki tempat ini? Xiao Yan pun lanjut bertindak tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak lagi menggunakan api untuk membakar mereka. Xiao Yan berpikir bahwa alangkah lebih baiknya jika Xiao Yan mencari tahu keberadaan apa yang berada di tempat ini. Secara logika Xiao Yan juga tahu mengapa Xiao Yan bisa memasuki tempat ini dengan begitu mudah. Hal ini dikarenakan segel dewa jahat di antara alisnya, dan jika begitu permasalahannya klon dewa jahat yang mendiami tempat ini tentu tahu mengenai Xiao Yan.
namun masih belum ada pergerakan dari sosok tersebut dan Xiao Yan segera berteriak mengapa dirinya tidak keluar dan berbicara dengan Xiao Yan, namun tidak ada respon di sekitar dan Xiao Yan masih melihat tempat ini berupa hamparan luas berwarna putih. Xiao Yan pada saat ini masih terus mencari di sekitar dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan tiba-tiba merasa kecepatannya melambat dan tubuhnya mulai tidak bisa bergerak. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bergumam mungkinkah ini karena racun? Namun begitu Xiao Yan memeriksa dengan hati-hati Xiao Yan merasa bahwa tubuh fisik dan meridiannya tidak memiliki dampak perubahan apapun. Tetapi meskipun begitu tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menegang, seluruh tubuh Xiao Yan menyusut dan Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang menyegel tubuhnya. Begitu Xiao Yan memperhatikan ternyata ada benang sutra transparan yang melilit tubuh Xiao Yan di beberapa titik. Selanjutnya benang putih yang tidak terhitung jumlahnya di sekeliling bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas Xiao Yan pada akhirnya benar-benar terbungkus dalam kepompong putih. Sensasi kesemutan yang kuat juga melonjak di pikiran Xiao Yan dan kenangan berbintik-bintik muncul di pikiran Xiao Yan. Xiao Yan melihat adanya kepompong putih dan sebuah tangan yang masuk ke dalamnya. Lengan ini memotong kepompong putih dan kemanapun Xiao Yan memandang Xiao Yan pada saat ini melihat wajah yang familiar bagi Xiao Yan. Ini adalah dewa jahat yang pernah dilihat Xiao Yan di dalam ingatannya dan sebuah suara segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara ini berkata bahwa Xiao Yan akan menjadi klonnya mulai sekarang. Begitu kata-kata ini terdengar rasa sakit yang parah menyelimuti Xiao Yan dan jiwa Xiao Yan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Begitu melihat jiwa ini keluar Xiao Yan melihat sosok yang persis sama dengan Xiao Yan. Kepompong yang membungkus tubuh Xiao Yan juga perlahan-lahan terbuka dan tubuh Xiao Yan segera keluar. Xiao Yan menatap ke arah jiwa yang melayang yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Sosok ini juga lanjut berkata bahwa dewa jahat dulu mengontrol tubuhnya seperti ini. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa sekarang adalah gilirannya. Xiao Yan pada saat ini tidak panik sama sekali melihat sosok yang mirip dengan Xiao Yan di hadapannya. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan bukanlah dewa jahat dan Xiao Yan datang ke sini untuk meminjam tubuhnya. Sosok yang mirip dengan Xiao Yan ini seketika tertawa dan berkata tentu saja dirinya tahu bahwa dewa jahat telah mati, namun selama dirinya masih memiliki hubungan dengan dewa jahat maka Xiao Yan bisa menjadi muridnya atau mungkin bahkan reinkarnasinya. Selain itu mengenai Xiao Yan yang ingin menggunakan tubuhnya Xiao Yan pasti pada saat ini berbicara omong kosong. Dirinya sekarang bertanggung jawab atas tempat ini dan Xiao Yan bahkan tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu kualifikasi apa yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menarik kembali jiwanya ke dalam tubuhnya. Selanjutnya Xiao Yan berkata bahwa meskipun Xiao Yan bukan dewa jahat dalam hal kualifikasi Xiao Yan masih memiliki beberapa hal yang bisa diperhitungkan. Melihat hal ini sosok tersebut tampak sedikit terkejut tetapi sosoknya masih sedikit tersenyum. Xiao Yan menggunakan metode mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dalam sekejap mata. Xiao Yan memberitahu klon dewa jahat bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi. Sementara itu di sisi lain klon dewa jahat pada saat ini segera berkata meskipun Xiao Yan bisa mengendalikan tubuhnya, akan tetapi begitu Xiao Yan memasuki dunia kepompongnya Xiao Yan akan terikat di sini olehnya selamanya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiao Yan merenungkan sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan bisa masuk ke sini karena segel dewa jahat. Xiao Yan juga tahu bahwa orang ini merasakan ketakutan dengan kemunculan Xiao Yan. Sosok ini juga tidak bisa meninggalkan tempat ini karena sosoknya terhalang oleh segel. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar bukanlah dewa jahat. Xiao Yan menemui beberapa permasalahan ketika Xiao Yan memasuki tempat ini.
Xiao Yan juga tahu bahwa klon dewa jahat berada di sini bukan karena sukarela, dirinya benar-benar tidak bisa pergi karena adanya segel yang ditempatkan di tempat ini. Jika dirinya bisa bekerja sama dengan Xiao Yan maka dirinya akan bisa keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu sosok tersebut tertawa dan bertanya mengapa dirinya harus bekerja sama dengan Xiao Yan. Sejujurnya dirinya juga bisa pergi dari sini kapanpun dirinya mau. Tidak ada gunanya bagi Xiao Yan mengancam klon dewa jahat dan sebaiknya Xiao Yan melihat apakah Xiao Yan bisa membebaskan diri terlebih dahulu atau tidak. Dirangsang oleh kata-kata ini Xiao Yan jelas merasa sedikit marah pada sosok tersebut. Lapisan pembungkus lainnya sepertinya benar-benar membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak. Namun Xiao Yan pada akhirnya segera menunjukkan apa yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Api segera membumbung dari tubuh Xiao Yan. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah meningkat dan kekuatan dari jantung api juga benar-benar menjadi semakin kuat. Api tiga warna meletus dari tubuh Xiao Yan dan benang sutra yang mengikat tubuhnya mulai meleleh tanpa adanya penyimpangan. Dengan intensitas api yang begitu besar tidak peduli seberapa tebal benang ini mustahil bagi mereka untuk menahan pembakaran dari tiga jantung api. Dengan keras kepompong putih yang menjebak Xiao Yan meledak dan api berubah menjadi benturan dan melesat ke segala arah. Namun saat Xiao Yan melihat api di sekelilingnya Xiao Yan pada saat ini juga mengerutkan kening. Xiao Yan menyaksikan api yang menyala-nyala yang menyebar dengan cepat dan benar-benar menghancurkan banyak kepompong. Seluruh dunia putih ini terbungkus dengan api dan kepompong yang tidak terhitung jumlahnya mulai hancur. Melihat pemandangan ini Xiao Yan langsung mengerti bahwa ini telah direncanakan oleh sosok tersebut. Dirinya sengaja membiarkan Xiao Yan untuk menghancurkan para kepompong putih ini. Dikombinasikan dengan banyak sosok aneh sebelumnya pasti ada berbagai makhluk yang bisa ditangkap oleh sosok tersebut. Pada akhirnya sosok-sosok ini keluar dan mereka yang tampak tidak terlihat seperti manusia dan binatang segera melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak ingin lagi banyak cincong dan tinju Xiao Yan segera bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap kali menyala terdengar suara ledakan dan kabut darah meledak dan tidak ada di antara mereka yang bisa selamat. Xiao Yan juga seketika menyadari ada sesuatu yang aneh ketika melihat kabut berdarah dan daging yang meledak di sekitarnya perlahan menghilang setelah jatuh ke tanah. Xiao Yan mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan menyebarkan kembali kekuatan spiritualnya dan merasakan area di sekitar. Xiao Yan mulai mencari dengan kecepatan tinggi namun setelah dilakukan pencarian Xiao Yan berakhir dengan tidak menemukan keberadaan apapun. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menghancurkan kepompong-kepompong yang berada di sekitar. Xiao Yan kembali melonjakkan tiga api yang berbeda. Lalu dalam sekejap mata Xiao Yan membentuk Angry Buddha Lotus Flame seukuran telapak tangan. Selanjutnya Xiao Yan melesatkan teratai api tersebut dan teratai api tiga warna mulai bertabrakan. Teratai api ini menciptakan badai sebelum akhirnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Area di sekitar benar-benar berubah menjadi lautan api yang tidak berujung dan menyapu kepompong yang ada dengan bersih. Xiao Yan bergumam karena Xiao Yan tidak bisa melihat dengan jelas sebaiknya Xiao Yan menghancurkan semuanya. Begitu nyala api berangsur-angsur menghilang dampak gilanya juga pada saat ini terlihat. Tempat ini juga menjadi berantakan dan di area yang luas pada saat ini hanya terlihat kabut berdarah. Begitu Xiao Yan melihat ke sekeliling sebuah suara juga pada saat ini tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut bertanya apakah dewa jahat benar-benar ingin menghabisinya? Tidakkah dirinya tahu pada saat ini dirinya sedang mengandung anaknya? Begitu kata-kata ini keluar Xiao Yan seketika terkejut tetapi Xiao Yan tidak menemukan sosok yang baru saja berbicara. Xiao Yan hanya menyadari bahwa sosok tersebut berada di sebelah belakang kanan Xiao Yan. Xiao Yan meliriknya dan dengan ekor matanya Xiao Yan pada saat ini bisa melihat adanya sosok telanjang.
Namun begitu Xiao Yan mengulurkan tangannya mencoba untuk mendapatkan sosok tersebut, Xiao Yan tidak menemukan apapun. Xiao Yan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah halusinasi? Menanggapi hal tersebut, suara aneh kembali terdengar ketika berkata bahwa ini bukanlah halusinasi. Sosok-sosok yang baru saja dirinya habisi juga semuanya adalah anak-anaknya. Sekarang kebencian mereka telah memuncak dan mereka menyuruhnya untuk menghabisi dewa jahat. Xiao Yan terdiam dan menghela nafas. Xiao Yan merasa bahwa ini benar-benar merupakan suatu hal yang aneh. Xiao Yan berpikir bahwa ini merupakan ilusi dan Xiao Yan segera mengeluarkan Gou Yan. Dengan suara keras Xiao Yan memerintahkan Gou Yan untuk menghancurkan ilusi yang berada di tempat ini. Melihat keseriusan Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini segera melihat sekitar. Selanjutnya sosoknya bertanya apa yang dimaksud dengan ilusi oleh Xiao Yan. Tidak ada ilusi sama sekali di tempat ini. Begitu suara Gou Yan terdengar, pupil mata Xiao Yan sedikit gemetar. Jika tidak ada ilusi maka hal ini benar-benar akan sangat merepotkan. Suara ini juga kembali datang dari belakang Xiao Yan ketika berkata, apakah Tuan tidak bisa merasakan dan membedakan antara ilusi dan kenyataan pada saat ini? Xiao Yan sedikit melirik dan seketika dengan penglihatan ekor matanya Xiao Yan samar-samar melihat adanya sosok yang telanjang. Namun Xiao Yan tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengetahui apakah sosok ini laki-laki atau perempuan. Tepat ketika Xiao Yan menoleh, Xiao Yan benar-benar tidak bisa melihat sosok tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan segera berkata perlahan meminta Gou Yan untuk membuat segel dan menutup tempat ini. Gou Yan menghela nafas dan berpura-pura lemah sambil berkata, bukankah Xiao Yan tahu Gou Yan sedang terluka parah? Xiao Yan mengerutkan kening dan secara alami Xiao Yan sangat mengenal Gou Yan. Gou Yan merupakan eksistensi abadi dan tidak ada yang namanya cedera di tubuh Xiao Yan. Sekalipun dirinya cedera tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa setelah semua ini selesai Gou Yan tidak perlu lagi masuk ke Lingsu atau reruntuhan kuno pagoda pemurnian. Begitu mendengar hal ini Gou Yan pada akhirnya tidak lagi banyak cincong. Gou Yan segera melesatkan cahaya biru yang menyapu sekeliling. Formasi misterius seketika muncul begitu saja setelah Gou Yan bertindak. Namun saat Gou Yan hampir selesai dirinya mengeluarkan jeritan melengking ketika berteriak apa yang baru saja menusuk mata Gou Yan. Cairan biru terlihat mengalir dari Gou Yan dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan masih tidak bisa menemukan keberadaan sosok tersebut. Sosok ini bahkan tidak hanya melukai Gou Yan tetapi juga benar-benar tidak terlihat. Sudah sejak lama Xiao Yan memasuki tempat ini, Xiao Yan masih belum mengetahui keberadaan seperti apa yang Xiao Yan lawan. Sosok ini juga benar-benar tidak pernah melakukan konfrontasi langsung kepada Xiao Yan. Bahkan pada saat ini ada perasaan bahwa sosok ini sedang menggoda Xiao Yan. Suara dari sosok tersebut juga kembali terdengar ketika berkata bahwa dewa jahat telah menjadi sangat lemah. Apakah dirinya benar-benar perlu mengandalkan segel untuk menemukan klonnya? Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan berpikir awalnya tempat ini adalah ilusi. Namun setelah mendengar pernyataan Gou Yan, Xiao Yan yakin bahwa ini bukanlah ilusi. Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa mungkin sosok ini merupakan sosok yang sangat cepat atau bahkan dirinya memiliki cara untuk menyembunyikan tubuhnya. Xiao Yan pun bergumam karena ini adalah klon dewa jahat. Xiao Yan ingin tahu apakah simbol dewa jahat di antara alis Xiao Yan berguna atau tidak. Xiao Yan terus-menerus memikirkan dengan tenang bagaimana cara untuk menghadapi sosok tersebut. Begitu Xiao Yan memiliki ide ini, Gou Yan pada akhirnya segera berubah kembali seukuran telapak tangan dan bersembunyi di dalam jubah lengan baju Xiao Yan. Simbol dewa jahat terkait dengan seni pembentuk kehidupan dan dapat digunakan untuk memadukan tubuh asli dengan klon.
Meskipun klon dewa jahat ini telah terlahir dengan kesadaran spiritualnya, dirinya tetap merupakan klon dewa jahat dan selama diambil pasti akan ada jejak sisa jiwa yang tertinggal. Meskipun Xiao Yan juga bukan reinkarnasi dari dewa jahat, Xiao Yan pasti akan bisa merasakan setidaknya jejak energinya. Akhirnya simbol di antara alis Xiao Yan berkedip-kedip. Sesaat kemudian Xiao Yan samar-samar bisa merasakan keberadaan sosok tersebut dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan tidak bisa mengendalikannya, tetapi Xiao Yan bisa merasakannya, oleh karena itu Xiao Yan akan menguncinya. Selanjutnya di bawah kaki Xiao Yan kilatan pada saat ini mulai melonjak. Beberapa garis guntur yang sangat mirip sutra muncul dan sosok Xiao Yan seketika menghilang. Selanjutnya sosok Xiao Yan muncul di belakang sosok yang dicari oleh Xiao Yan dan Xiao Yan meninju ke kehampaan. Tidak terlihat ada apapun di kehampaan, tetapi meskipun begitu ada suara teredam yang seketika terdengar. Barulah sesaat kemudian sesosok tubuh terlihat melesat mundur dalam sekejap. Selanjutnya sosok ini kembali menghilang dan Xiao Yan bisa melihat sosok ini dengan jelas. Sosok ini memiliki 6 sayap bersinar dengan emas gelap. Sosoknya tampak tidak terlihat seperti manusia. Kemungkinan besar sosok ini terlihat seperti serangga yang bentuknya mirip manusia. Dirinya juga tidak memiliki kecepatan yang cepat, tetapi dirinya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan tubuhnya. Xiao Yan pun kembali bergerak dan bertanya apakah sosok ini masih ingin bersembunyi. Selanjutnya Xiao Yan kembali meninju di kehampaan dan ledakan kembali terdengar. Namun kali ini tinju Xiao Yan diblokir oleh sesuatu kekuatan dan di dalam kehampaan di hadapannya sosok itu akhirnya benar-benar muncul. Xiao Yan melihat sosok tubuh ramping dengan 6 sayap di punggungnya. Sosok ini terlihat seperti manusia, tetapi tidak diketahui apakah dirinya jantan atau betina. Sosok itu segera berkata bahwa tubuh ini adalah miliknya dan mengapa Xiao Yan begitu agresif ingin mencoba mencuri tubuhnya. Xiao Yan segera menjawab dengan dingin bahwa dirinya hanyalah makhluk spiritual yang lahir dari tubuh ini. Dengan begitu maka ini bukanlah tubuh miliknya. Xiao Yan pada saat ini bertujuan untuk menggunakan tubuhnya dan Xiao Yan tahu bahwa dirinya memiliki kecerdasan spiritual sendiri. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memberinya kebebasan setelah semuanya berakhir. Cahaya emas bersayap 6 pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya meraung melesat ke arah Xiao Yan. Sosoknya membawa kekuatan yang sangat dahsyat dan dilesatkan ke arah Xiao Yan. Di saat yang sama Xiao Yan bisa merasakan kekuatan sosok tersebut dan Xiao Yan memutuskan untuk menghindar dengan cepat. Sosok Xiao Yan pada akhirnya kembali menghilang. Namun kali ini begitu Xiao Yan muncul, Xiao Yan bertemu dengan angin kencang yang menderu-deru dan menyelimuti Xiao Yan. Angin kencang ini seketika meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan langsung menjadi waspada dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan kekuatan guntur ekstrim. Pertempuran di antara keduanya pada saat ini benar-benar berlangsung menjadi semakin intens dengan adanya banyak ledakan. Di tengah-tengah ledakan yang terdengar serangan keduanya pada saat ini tampak tidak terlihat jelas. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini mulai berubah menjadi ukuran beberapa ratus meter. Selanjutnya Xiao Yan mengeluarkan beberapa teknik terkuat yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Ledakan seketika terjadi dengan sosok tersebut yang benar-benar berhadapan dengan jari emas Xiao Yan. Namun setelah beberapa tarikan nafas Xiao Yan pada saat ini melihat bahwa sarangan jari Xiao Yan dihancurkan menjadi beberapa potongan halus. Xiao Yan terkejut dengan kemampuan sosok tersebut karena meskipun ukurannya tidak terlalu besar, dirinya benar-benar memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Melihat betapa mudahnya sosok ini menghancurkan serangan Xiao Yan, mata Xiao Yan berubah menjadi serius. Meskipun dirinya sebelumnya menghindar dan merasakan ketakutan, tetapi hal tersebut bukan karena dirinya lemah. Xiao Yan menggertakkan gigi dan Xiao Yan kembali mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa.
Langkah kaki besar pada saat ini meraung ke arah sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini juga melihat bahwa sosok tersebut masih bisa berhadapan dengan serangan terkuat Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak akan bisa mengambilnya untuk sementara waktu. Xiao Yan harus menemukan cara untuk menariknya ke reruntuhan kuno atau menyegelnya di 9 peti mati. Xiao Yan berpikir karena Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya maka Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekerasan untuk memaksanya masuk. Xiao Yan hanya bisa menyegelnya di pagoda pemurnian dan perlahan-lahan meluangkan waktu untuk menjinakkannya. Kekuatan yang ditampilkan oleh sosok ini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan, bahkan dapat dilihat bahwa kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Jika Xiao Yan memaksa untuk bertempur, Xiao Yan benar-benar harus mengeluarkan seluruh kekuatannya yang digabungkan dengan klon dewa asli. Xiao Yan tidak ingin banyak bacot lagi dan Xiao Yan memutuskan untuk melakukan tindakan lainnya. Pada akhirnya diam-diam sosok klon dewa asli segera terpisah dari tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan selanjutnya melesat dengan guntur ekstrim menuju ke kejauhan. Kemudian Xiao Yan menggunakan batu giok tersembunyi untuk menyembunyikan auranya. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini segera melesat melakukan serangan kepada sosok tersebut. Klon dewa asli menggunakan teknik 82 tinju para dewa dan pertempuran kembali terjadi. Sementara itu Xiao Yan segera mengeluarkan Gou Yan dan bertanya bisakah Gou Yan menjebak sosok tersebut. Gou Yan pada saat ini segera melihat sekitar dengan sedikit bingung sebelum akhirnya mulai berbicara. Gou Yan berkata sebaiknya Xiao Yan memimpinnya ke dalam mata formasi Gou Yan. Dengan formasi penahanan yang telah diatur oleh Gou Yan seharusnya tidak jadi permasalahan untuk menjebaknya sementara waktu. Xiao Yan pada akhirnya mengendalikan klon dewa asli untuk memaksa masuk sosok tersebut ke dalam mata formasi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini terkejut karena klon dewa asli benar-benar menderita banyak luka. Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menghindari serangan dari sosok tersebut. Hanya dengan cara ini Xiao Yan bisa memancingnya untuk terus-terus mendekati mata formasi. Xiao Yan juga menyadari bahwa ketika waktunya tiba Xiao Yan benar-benar harus bertindak cepat. Xiao Yan terus-menerus memandang ke arah klon dewa asli sebelum akhirnya menoleh ke arah Gou Yan yang sedang mempersiapkan mata formasi. Setelah beberapa saat pada akhirnya Gou Yan berteriak bahwa waktunya sudah tiba. Xiao Yan tanpa banyak cincong lagi segera melesat menghilang dan begitu Xiao Yan muncul Xiao Yan telah berada di hadapan sosok tersebut dan mengulurkan tangannya menekan tangan Xiao Yan ke dahi sosok tersebut. Suara mendesing terdengar dan sosok ini pada akhirnya menghilang di hadapan telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut seolah-olah tidak menyangka bahwa ini akan berhasil dan Xiao Yan benar-benar bisa membawanya ke Lingsu. Xiao Yan bergumam bahwa akhirnya Xiao Yan berhasil. Meskipun membawanya ke Lingsu bukanlah kesuksesan yang nyata, setidaknya itu bisa menghindari pertempuran keras pada saat ini. Kekuatan Xiao Yan masih belum cukup dan jika Xiao Yan menerobos keabadian para dewa barulah Xiao Yan bisa melepaskannya dari Lingsu. Ketika saatnya tiba barulah Xiao Yan bisa melakukan teknik perebutan tubuh dan sosok tersebut akan menjadi klon baru milik Xiao Yan. Xiao Yan juga merasa lega karena setelah dimasukkan ke dalam Lingsu atau reruntuhan kuno klon tersebut tidak akan bisa melarikan diri. Setelah diambil oleh Xiao Yan, segel di tempat ini juga pada akhirnya mulai runtuh. Awan warna-warni di luar mulai menyebar memperlihatkan tampilan sebenarnya dari tempat ini. Ada banyak tumbuhan subur di sekelilingnya dan ada seekor kumbang besar terbang di atas kepala Xiao Yan. Tempat ini disebut dengan lembah serangga karena secara alami dipenuhi dengan serangga. Karena Raja Serangga mereka telah tiada maka pada akhirnya mereka pada saat ini tampaknya bisa bergerak dengan bebas. Sosok Yu Yan juga pada saat ini segera menyapu dan melayang di hadapan Xiao Yan. Dengan gembira sosoknya bertanya apakah Xiao Yan berhasil.
Xiao Yan memasang ekspresi sedih di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yu Yan. Xiao Yan bergumam bahwa makhluk tersebut telah melarikan diri. Yu Yan tertegun dan bertanya apakah itu benar. Xiao Yan mengangguk dengan serius mendengar apa yang ditanyakan oleh Yu Yan. Sementara itu Yu Yan dengan sedikit marah segera bertanya mengapa Xiao Yan membiarkannya melarikan diri. Apakah Xiao Yan tahu arah kemana dirinya melarikan diri? Sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan Yu Yan akan menemani Xiao Yan mengejarnya. Xiao Yan pada saat ini kembali menghela nafas dan berkata sebaiknya mereka tidak melakukan hal tersebut. Terlebih lagi tubuh ini juga memiliki kemampuan yang standar. Yu Yan memandang Xiao Yan dengan ekspresi yang masih sedikit marah dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apakah Xiao Yan tahu siapakah sosok ini? Dewa jahat pernah mengandalkannya untuk menggunakan metode bertarung yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan terkejut karena Xiao Yan benar-benar tidak tahu tentang sosok tersebut. Xiao Yan hanya tahu sosok tersebut mengeluarkan angin yang menderu-deru dan Xiao Yan merasa serangan ini tidak terlalu mencolok. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah sosok tersebut. Yu Yan pun segera menjelaskan bahwa ini adalah binatang buas kuno yang disebut dengan jangkrik emas 2 meter. Jika dirinya menelan makhluk apapun untuk sementara waktu dirinya dapat memperoleh kemampuannya dan bahkan keterampilan bertarungnya. Dewa jahat sangat menghargai klon ini dan mengapa Xiao Yan membiarkannya pergi begitu saja. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan diam-diam terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Yu Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kemampuan dari sosok ini benar-benar begitu mantul. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas lega sementara Yu Yan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah menyelesaikan semuanya Xiao Yan pada saat ini tidak ingin memberikan Yu Yan kesempatan untuk berduaan. Xiao Yan segera bergumam meminta kehendak alam iblis keabadian kuno untuk membuka jalan menuju alam iblis keabadian kuno. Retakan pada akhirnya kembali segera terbentuk di kehampaan. Xiao Yan segera melangkahkan kakinya ke dalam celah dan kembali ke alam iblis keabadian kuno. Yu Yan pada saat ini sedikit cemberut dan Yu Yan hanya bisa mengikuti pergerakan Xiao Yan. Yu Yan pada saat ini dengan marah bergumam bahwa dengan tubuhnya yang begitu sempurna apakah Xiao Yan benar-benar tidak tergoda sama sekali? Ataukah mungkin Xiao Yan benar-benar tidak mampu berdiri? Setelah mengeluh pada akhirnya Yu Yan benar-benar meninggalkan celah dan celah seketika tertutup. Setelah Xiao Yan memenjarakan jangkrik emas setinggi 2 meter di lingsu keheningan yang telah lama terjadi di lingsu pada akhirnya kembali dipenuhi dengan keramaian. Dengan adanya sosok baru yang masuk tentu saja akan terjadi perdebatan di antara mereka. Pada saat ini telah ada 3 makhluk yakni larva darah raksasa, pahadaji dan serangga jangkrik emas setinggi 2 meter yang sedang bercerita nabi-nabi di warung Budayanti.